Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas kelanjutan dari form master. Kali ini adalah form barang. Form barang ini mempunyai tampilan seperti tampilan yang Anda lihat di halaman form ini. Form barang ini mempunyai syarat Anda hanya bisa buat jika form satuan sudah Anda buat sebelumnya dan juga form jenis sudah Anda buat terlebih dahulu. Nah, bagian pertama ini kita akan lanjutkan terlebih dahulu dengan proses menambah data barang. Rancanglah tampilan form barang seperti yang terlihat di sini. Kode jenis sampai dengan harga jual dalam bentuk label. Kemudian objek berupa text box, objek berupa combo box untuk satuan dan juga untuk kode jenis. Sedangkan bagian bawah adalah bagian untuk menampilkan data barang dalam bentuk grid. Bagian sebelah kanan ini hanya tambahan saja, tidak saya jelaskan dalam tutorial ini karena tidak tersedia di buku. Ini hanya sifatnya untuk melengkapi saja untuk tampilan data foto barang tersebut. Kemudian terakhir 6 buah tombol berturut-turut dalam bentuk toolstrip bar tambah sampai dengan keluar. Kita mulai dengan code pertama, yaitu tentang pengisian data jenis, kemudian data satuan besar dan satuan kecil ke dalam objek combo box. Perhatikan code-nya di buku dan saya jelaskan menggunakan penjelasan di code berikut ini. Pertama-tama, siapkan terlebih dahulu satu variabel bernama ubah. Ubah ini adalah seperti pada latihan terdahulu, hanya sifatnya sebagai flag, penanda. Ubah bernilai false, berarti proses tambah. Sebaliknya, ubah bernilai true, berarti proses ubah. False dan true ini akan berimpact ke proses query-nya nanti. Ubah bernilai false, maka query akan jalan di tombol simpan adalah insert into. Sedangkan jika ubah bernilai false, jika ubah bernilai true maksud saya, berarti proses query adalah update. Yang kedua, siapkan satu buah metode bernama aktifkan, lanjutkan dengan metode aktifkan tombol dan metode kosong. Sama seperti latihan terdahulu, ketiga buah metode ini adalah metode buatan yang dipakai untuk menonaktifkan atau mengaktifkan tombol, menonaktifkan atau mengaktifkan objek dalam isian, dan mengosongkan semua teks isian. Selengkapnya ini ada di buku atau modul, Anda bisa perhatikan di penjelasan modul tersebut. Berikutnya arahkan ke CBO kode jenis untuk pengisian kode jenis. Maka dengan 4 listing code ini, yang Anda hasilkan adalah seperti berikut ini. Ubah bernilai false, variabel ubah bernilai false, aktifkan menjadi true, maka semua objek ini menjadi bisa diisi nantinya. Aktifkan tombol menjadi false, berarti semua objek tombol ini akan mati. Simpan dan batas sebaliknya menjadi not false alias true. Dan kosongkan semua akan terisi kosong, dan CBO kode jenis akan menjadi terfokus. Mari kita coba klik. Hasilnya seperti yang tadi sudah saya skenariokan tadi. Nah, sekarang sebelumnya, kenapa ini bisa tampil seperti halaman pertama ini? Data dalam keadaan disable, kemudian grid bisa berisi data, dan semua objek ini berisi data. Nah, jawabannya ada di form load. Perhatikan di penjelasan form load. Di form load, aktifkan bernilai false, artinya semua objek dalam keadaan mati.
Aktifkan tombol bernilai true. Semua tombol dalam keadaan bisa diklik, simpan dan batal tidak dapat diklik. Selanjutnya kita lihat isi grid barang, isi CBO jenis, isi CBO satuan besar, dan isi CBO satuan kecil. Pada prinsipnya, keempat buah metode buatan ini adalah metode yang dipakai untuk mengisikan objek table masing-masing ke dalam objek combo box ini. Sekarang saya jelaskan satu saja untuk menghemat waktu, yaitu isi grid, isi CBO jenis. Objeknya, metodenya ada di sini, di bagian atas, yang diperhatikan. Isi CBO jenis, yang pertama adalah buka koneksi. Setelah itu, jalankan satu buah SQL command. Perintah untuk menampilkan data dengan query adalah select. Dan yang cukup ditampilkan hanya satu kolom, yaitu kolom kode jenis dari tabel jenis. Sekali lagi, perhatikan baik-baik, ini adalah nama tabel, maka sesuaikan kembali dengan nama tabel yang ada di buat sebelumnya di PHP admin. Kemudian RD dipakai untuk data reader, untuk membaca data hasil query tersebut. CMD execute reader, metode untuk mengeksekusi SQL command tersebut untuk ditampung ke variabel data reader yang kita beri nama RD. Selanjutnya, kosongkan semua item isian dari combo box ini jika ada. CBO kode jenis .items.clear. Lakukan pengulangan dari data pertama sambil membaca dan pindah ke data berikutnya. Lakukan proses mengisi data dari objek tabel ke dalam objek combo box-nya. Maka rd.item 0 artinya adalah data reader item pertama, yaitu kode jenis. Karena kebetulan hasil query ini cuma satu kolom, maka hasil query ini hanya menampung satu item saja, yaitu item ke 0. Item itu dikenai metode add, kemudian dipindahkan ke combo box CBO kode jenis. Lakukan pengulangan dengan do while sampai data tersebut mencapai kondisi akhir data. Kemudian tutup kembali command dengan perintah cmd.dispose. Kemudian tutup data reader dan connection-nya juga ditutup. Selanjutnya kita lihat hasil dari eksekusi isi CBO jenis adalah sebagai berikut. Pada saat kita tekan load, form load, pada saat form load bekerja, sebenarnya kode jenis, kemudian satuan besar dan satuan kecil sudah berisi dengan data dari tabel. Maka syarat supaya tadi bisa jalan adalah jangan lupa form jenis sudah ada datanya, dan jangan lupa form satuan juga sudah harus ada datanya. Maka perhatikan di tabel jenis maupun tabel satuan, minimal sudah harus berisi data seperti ini. Begitu juga di satuan. Selama ada satuan dan ada jenis, maka ada kemungkinan form barang ini bisa dieksekusi dan mempunyai data. Sekarang perhatikan saat saya menekan tombol tambah, maka ini sudah bisa saya pilih. Data saya 2, maka di sini muncul 2. Begitu juga satuan besar, begitu juga satuan kecil. Maka data ini sudah bisa dieksekusi. Sekarang contoh, saya memasukkan data snack, kemudian kode barangnya saya isikan.
Ciki coklat misalnya. Isi adalah ciki coklat ini isinya dalam satu dus itu berapa? Contoh, ini hanya contoh 24, 2 lusin. Maka dalam satu dus isinya adalah 2 lusin. Satuan besar adalah satuan untuk ukuran barang ini. Ciki misalnya adalah dus. Dan satuan kecil eceran untuk dijual misalnya pieces. Misalnya, minimum stok adalah jumlah minimum yang harus tersedia. Misalnya dalam ketetapan kita tetapkan misalnya 50. 50 dus maksudnya. Stok adalah jumlah yang tersedia di sistem ini pertama kali jalan. Jika sistem ini dimulai dari 0, maka berarti stoknya tidak ada. Harus dikenai proses pembelian. Jika stoknya sudah ada, artinya barang ini sudah tersedia dan sistem ini diterapkan. Pada saat barang tersebut sudah ada stoknya, maka stoknya harus dihitung kembali untuk kemudian dikenai proses input. Contoh, saya juga input 50. Harga beli adalah harga yang awal harga pembelian terhadap produk ini. Misalnya barangnya harganya 50.000 misalnya. Harga jual adalah harga yang kita kenai terhadap harga produk ini. Misalnya 55.000 misalnya atau 52.000. Setelah ini dilakukan, kita harus menekan tombol simpan. Dan hasil dari data ini, dia harus pindah ke tabel barang. Nah, sekarang perhatikan code-nya ada di tombol simpan, BTN simpan. Nah, if ubah sama dengan false, then jika bernilai flag ubahnya bernilai false, maka berarti dia dikenai proses query insert into. Maka perhatikan, yang dilakukan pertama kali adalah periksa dulu apakah yang kita inputkan ini barangnya sudah pernah diinputkan. Asumsi dari sistem ini adalah dia tidak bisa dikenai proses isi barang lebih daripada satu kali. Ada sistem di mana Anda boleh melakukan scan atau penginputan data barang berkali-kali untuk mengantisipasi agar data itu tidak berkali-kali masuk ke dalam transaksi nantinya, maka kode barang ini tidak boleh ada data kembar. Maka periksa kode barang ini tidak boleh mempunyai data kembar. Jika data tersebut sudah tersedia, maka ditolak. Perintah query untuk menjalankan kode barang untuk dicari dalam tabel adalah perintah select. Maka select dipakai untuk memeriksa apakah barang di tabel barang, kode barang di tabel barang itu ditemukan atau tidak. Perhatikan tanda petik tunggal ini dan tanda petik tunggal di update tanda petik 2 ini. Tanda petik ini menandakan string dari kode barang. String dari kode barang yang tersimpan di teks kode barang harus dikenai proses penempatan dengan simbol tanda petik agar query ini bisa jalan sesuai dengan sintaks SQL. Sebagai contoh, maka apa yang terjadi dengan sintaks ini? CMD berisi dengan select kode barang, from kode barang, where kode barang sama dengan tanda petik tunggal. CHI strip C tanda petik tunggal. Maka query tersebut sudah benar dan bisa dieksekusi dengan perintah execute reader. Hasil dari proses execute reader ini kembali disimpan di data reader. Dan data reader dibaca dengan metode read. Jika hasilnya adalah hash rows, artinya datanya ditemukan, maka berikan message box kode barang sudah terdaftar. Artinya proses invalid. Tapi jika tidak, maka perhatikan query ini. Insert into barang, kode jenis, nama barang, isi, satuan besar, satuan kecil, min stock,
harga beli, harga jual, foto saya abaikan. Values masing-masing tanda tanya menggantikan ke 10 kolom yang akan diisi ini. Maka masing-masing text box dikembalikan ke parameter 1 sampai parameter 10 minus foto yang tidak saya lampirkan di buku. Maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kolom. Maka 10 kolom ini tersimpan di parameter P1 sampai dengan P10. Perhatikan masing-masing dari text box, dia harus mempunyai nilai yang benar. Oke, karena ini ada foto saya eksekusi, maka proses input ini saya abaikan dulu. Ini saya tandai terlebih dahulu. Dan foto saya hapus. Dan tanda tanya saya kurangi 1. Nah, sekarang saya ulangi sambil saya isi data kembali. Kemudian saya kenai proses simpan. Nah, maka data sudah pindah ke sini dan perhatikan semua data sudah masuk ke tabel. Dengan demikian proses tambah data sudah berhasil. Oke, demikian dulu untuk proses tambah data. Buat mahasiswa-mahasiswi silakan dulu untuk mencoba. Jika ada trouble, ada persoalan, ada masalah, silakan menghubungi di Google Classroom ataupun melalui WhatsApp Group. Selamat belajar, terima kasih.